Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Jadi, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya, tetap jaga kesehatan. Baik, di pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur-unsur program yang dievaluasi. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Gita Komala Lorenza, saya sebagai moderator. Dan juga ada 3 teman saya, ada Bella Mileana, Indah Trinovia, dan juga Nadia Rahma. Ya, langsung saja yuk kita simak materi yang kami sampaikan berikut ini. Baik, yang pertama ada unsur-unsur program yang dievaluasi. Unsur-unsur program pendidikan luar sekolah yang dievaluasi menjadi 2 bagian, yaitu aspek-aspek program pendidikan luar sekolah secara sistemik dan juga fungsi-fungsi manajemen program pendidikan luar sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan unsur-unsur program yang dievaluasi berdasarkan sistem PLS adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni masukan lingkungan. Masukan lingkungan ini meliputi lingkungan alam, sosial, budaya, dan kelembagaan. Lingkungan alam meliputi lingkungan hayati, non-hayati, dan lingkungan buatan. Sedangkan lingkungan sosial budaya meliputi kependudukan dengan berbagai tradisi dan potensinya. Lingkungan kelembagaan meliputi instansi-instansi, LSM, dan organisasi kemasyarakatan. Yang kedua, ada masukan sarana. Masukan sarana yang dievaluasi mencakup tujuan program, kurikulum, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya, sarana dan prasarana, penyelenggara, pengolah, dan pembiayaan. Yang ketiga ada masukan mentah. Masukan mentah yakni peserta didik yang terdiri atas warga belajar, peserta pelatihan, peserta penyuluh, magang, dan sebagainya. Yang keempat, ada proses pendidikan melalui pembelajaran. Adalah interaksi edukatif antara tutor, fasilitator, pamong, dan sebagainya dengan peserta didik melalui kegiatan proses pembelajaran. Yang kelima adalah keluaran atau output. Keluaran yang dievaluasi adalah kuantitas dan kualitas. Yang keenam ada masukan lain. Masukan ini lain adalah sumber-sumber atau daya dukung yang memungkinkan lulusan dapat menerapkan hasil belajar dalam kehidupannya. Yang ke-7 itu ada pengaruh atau outcome, yakni dampak yang dialami peserta didik atau peserta setelah memperoleh dukungan dari masukan lain. Pengaruh ini dapat diukur dalam 3 aspek, yaitu yang pertama, peningkatan taraf atau kesejahteraan hidup. Yang kedua, upaya membelajarkan orang lain baik perorangan atau kelompok. Yang ketiga, keikutsertaan dalam kegiatan sosial atau pembangunan masyarakat. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen program yang dievaluasi. Evaluasi manajemen program dilakukan terhadap 1. Fungsi-fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan program perlu dievaluasi untuk memperoleh informasi tentang alasan penetapan program, proses identifikasi, kebutuhan belajar, dan potensi serta kemungkinan hambatan dalam pelaksanaan program. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian, merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, sumber daya organisasi, dan lingkungan tempat organisasi berada. Pengorganisasian bertujuan membagi suatu kegiatan yang besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Dan yang ketiga ada fungsi penggerakan, merupakan kegiatan untuk mewujudkan kinerja atau penampilan sumber daya manusia dalam organisasi. Dalam melaksanakan program, kegiatan ini diarahkan untuk terwujudnya organisasi yang menunjukkan penampilan tugas dan partisipasi yang tinggi yang dilakukan oleh pelaksanaannya.
Fungsi penggerakkan adalah bergeraknya organisasi dalam melaksanakan program sesuai dengan rencana. 4. Fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan adalah kegiatan profesional untuk menjaga atau memelihara supaya gerakan yang dilakukan para pelaksana program tetap sesuai dengan tugas-tugas organisasi dalam melaksanakan program yang telah direncanakan sebelumnya. Fungsi pembinaan meliputi 3 subfungsi, yaitu pengawasan, supervisi, dan pemantauan. Pengawasan dilakukan dengan sasaran lembaga penyelenggara program. Supervisi ditujukan kepada pelaksana program, dan pemantauan atau monitoring ditujukan terhadap kegiatan pelaksanaan program. 5. Fungsi evaluasi program adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan tentang program yang sedang dan atau telah dilaksanakan. Penilaian terhadap hasil evaluasi berhubungan dengan penggunaan hasil evaluasi dalam proses pengambilan keputusan. Sejauh mana masukan dapat digunakan sepenuhnya, sebagian atau mungkin tidak digunakan sama sekali. Sejauh mana pula hasil evaluasi digunakan untuk memutuskan tentang penghentian program, perbaikan atau modifikasi program, perluasan dan meningkatkan program. Yang terakhir, fungsi pengembangan program. Fungsi pengembangan program akan digunakan apabila pengambilan keputusan menetapkan bahwa program tersebut perlu diperluas atau ditingkatkan. Unsur-unsur yang dievaluasi adalah: pertama, aspek program pendidikan luar sekolah yang sistematik terdiri atas komponen, proses, dan tujuan program. Dan kedua, pengelolaan program meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pembinaan, penilaian, dan pengembangan program pendidikan luar sekolah. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang kurang jelas, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.